lagi bersama Diarcom. Selain smartphone, laptop juga udah jadi sebuah barang yang wajib dimiliki. Untuk saya pribadi sih lebih suka ya pakai laptop tuh yang ringan-ringan aja. Karena ribet nih untuk keseharian yang harus mobile. Lumayan kan kalau misalkan bawa laptop yang gede, pegel pasti. Nah, untuk saat ini banyak ya perusahaan yang berlomba-lomba untuk laptop yang makin tipis dan juga ringkas. Dan banyak juga ya produk yang udah ada di pasaran. Nah, Huawei MateBook D14 hadir untuk meramaikan persaingan laptop yang ringan tapi powerful. Walaupun hadir dengan harga yang terjangkau kisaran 7 jutaan aja, laptop ini hadir membawa DNA laptop Huawei meliputi estetika yang premium, desain yang sleek, dan tentunya cerdas dalam berinteraksi antar perangkat Huawei. Sebagai pemain baru di ranah laptop premium dengan harga yang terjangkau, Huawei MateBook D14 hadir dengan beberapa keunggulannya, seperti menggunakan layar IPS bezel-less dengan resolusi 1920x1080 pixels. Screen to body ratio-nya juga mencapai 84%. Lalu keunggulan lainnya adalah bermaterialkan aluminium pada semua sisinya dan juga memiliki tekstur sandblasted pada finishingnya, yang juga beratnya hanya 1,38 kg aja. Selanjutnya, Huawei MateBook D14 menyematkan fingerprint yang terintegrasi dengan tombol power, sehingga lebih mudah untuk kita masuk ke kegiatan kita. Dan dikarenakan sudah adanya Huawei Share, jadi lebih mudah nih untuk menghubungkan ke beberapa perangkat Huawei lainnya. Lebih simple, praktis, dan pekerjaan kita jadi jauh lebih mudah. Tapi untuk membuktikan ya, apakah Huawei MateBook D14 ini laptop yang oke punya, maka saya hadapkan dengan laptop ringan lainnya, yaitu Asus VivoBook Ultra 14. Menarik buat kita bahas, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya paketan penjualannya dari Huawei MateBook D14 2021 ini. Selain dari laptop Huawei MateBook D14-nya, di dalamnya juga kita diberikan buku panduan penggunaan yang cukup jelas. Lalu diberikan juga kabel charger yang rada jarang saya temuin di paketan penjualan laptop lainnya nih. Dimana chargernya sendiri udah sangat ringkas sehingga untuk dibawa kemana-mana jadi lebih simple pastinya. Dan juga karena Huawei MateBook D14 ini sudah menggunakan Type-C untuk pengecasannya, jadi nggak usah bawa banyak-banyak charger lagi. Sama kan dengan smartphone kamu? Huawei MateBook D14 memiliki desain yang keren abis dan warnanya pun memberikan kesan premium dengan sangat baik pada laptop ini. Desain Huawei MateBook D14 dengan full chassis bahan aluminium ini nggak hanya membuat laptop ini lebih tangguh, dan dengan desain yang sleek ini bikin laptop ini terlihat lebih elegan. Sementara untuk Asus VivoBook Ultra 14 hanya bagian belakang layarnya aja yang terbuat dari bahan aluminium. Namun di sisi lainnya terbuat dari plastik, jadi feels-nya agak beda aja ya kalau misalnya kita pegang dibandingkan dengan Huawei MateBook D14. Huawei MateBook D14 memiliki panjang 15,9 mm dengan berat 1,38 gram. Cukup berbeda dengan Asus VivoBook Ultra 14 yang memiliki panjang 17,9 mm dengan berat hampir sama yaitu 1,4 kg. Kedua laptop ini sama-sama memiliki layar 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixels dengan screen to body rasionya sebesar 84%. Namun jika kita lihat dari layarnya, bezel dari Huawei MateBook D14 ini sangat tipis sehingga terasa lebih nyaman untuk digunakan dan lebih stylish. Secara keseluruhan desainnya sih saya lebih menyukai Huawei MateBook D14 ya, karena dipikirin matang-matang untuk segi desainnya hingga air outletnya pun terlihat dibuild dengan baik. Sedikit berbeda dengan Asus VivoBook ini yang agak kurang pas aja ya di bagian air outlet cover bawahnya. Asus VivoBook Ultra 14 memiliki beberapa port yang cukup lengkap, seperti adanya DC-in, satu buah port USB 3.0, dua port USB 2.0, HDMI port, USB-C, slot mini SD card, dan juga combo audio. Cukup berbeda dengan yang dihadirkan oleh Huawei MateBook D14 yang lebih simple tapi juga lebih banyak digunakan, seperti port USB-C, lalu sebuah port USB 3.0, satu port USB 2.0, HDMI port, dan juga ada audio jack. Lebih minim port sih, tapi justru port-port ini aja ya yang sering saya gunakan. Dari segi keyboardnya cukup nyaman untuk kedua laptop ini. Dan juga dibekalinya fingerprint di kedua laptop ini. Tapi untuk penggunaan sendiri, saya lebih suka Huawei MateBook D14 ya. Karena pada MateBook D14 ini, fingerprint disematkan pada power button, sehingga pengguna dapat menyalakan serta login ke dalam laptopnya hanya dalam satu langkah aja. Kedua laptop ini menggunakan Intel Core i3 sebagai prosesornya dan juga sama-sama menggunakan RAM 8GB. GPU Huawei MateBook D14 menggunakan Intel UHD Graphics 620.
Untuk pada bagian storage-nya, Asus VivoBook Ultra 14 dibekali dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu 512 GB, dibandingkan dengan Huawei MateBook D14 yang hanya 256 GB aja. Untuk memainkan game-game ringan bisa dengan lancar digunakan di kedua laptop ini. Kalau kita coba main game seperti Genshin Impact, dua laptop ini juga dapat berjalan cukup lancar dan tidak terlalu berkendala ya. Oke, kita tes aja ya menggunakan Cinebench R23, di mana Huawei MateBook D14 dapat memperoleh skor 2405, sedangkan Asus VivoBook Ultra 14 dapat menghasilkan skor 2184. Lebih tinggi sedikit ya untuk Huawei MateBook D14. Faktor penting lainnya yaitu baterai. Suka bete kan kalau misalnya kita lagi make terus baterainya dipakai dikit langsung habis. Asus VivoBook Ultra 14 ini berkali dengan baterai sebesar 42 Wh yang dapat digunakan sekitar 7-8 jam waktu penggunaan. Sedangkan untuk Huawei MateBook D14 dibekali dengan baterai yang sama yaitu 42 Wh, tapi bisa bertahan hingga 10,5 jam. Dan juga dibekali dengan charger yang simple serta sudah dapat melakukan fast charging hingga 65 watt charger. Dan juga sudah USB-C sehingga kita cukup bawa satu charger aja untuk laptop dan smartphone. Berbeda dengan Asus VivoBook Ultra 14 yang masih menggunakan tipe charger yang relatif besar. Asus VivoBook Ultra 14 ini juga memiliki fitur menarik yaitu My Asus, di mana diciptakannya untuk pengiriman dokumen ataupun foto antara smartphone dan PC. Tapi saya suka dengan Huawei Multiscreen Collaboration yang menyediakan lebih banyak fitur yang dapat kita gunakan. Dan juga dapat dihubungkan dengan smartphone, tablet, dan juga screen. Beberapa fiturnya ada Extended Mode, Mirroring Mode, dan juga Sharing Mode, sehingga dapat lebih banyak kegunaan di dalamnya. Nah guys, jadi itu dia Huawei MateBook D14 dan juga Asus VivoBook Ultra 14 yang sama-sama memiliki bodi yang tipis dan juga ringan. Kalau kalian lebih suka yang mana? Oke guys, terima kasih telah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan terus aktifin loncengnya supaya kamu tahu ada video baru dari channel ini. Jangan lupa juga ya guys ya, follow Instagram Diarkom biar kamu tahu perkembangan gadget-gadget terkini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!